Perkenalkan nama saya Grace Ewan Silakan dengan NIM 11S23 043 dari Prodi S1 Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan laporan beserta dengan kode pada praktikum 4 pemrograman berorientasi objek. Oke, pertama saya akan menjelaskan laporan saya. Um, Adapun capaian dan ringkasan pemahaman yang saya dapat pada um, praktikum tersebut adalah pertama itu latihan Java OEP, kedua mengimplementasikan kelas diagram, ketiga studi kasus 1, dan student information. Adapun pemahaman yang saya dapat adalah uh, yaitu dengan mengimplementasikan kelas diagram dan uh, menggunakan membuat beberapa maksudnya ya di latihan Java itu juga saya belajar tentang uh, bagaimana membuat metode-metode dalam pemrograman. Terus waktu saya di sini saya bersama teman saya mengerjakan praktikum tersebut secara dalam ruangan yang terpisah, tidak secara berkelompok, jadi butuhnya sendiri-sendiri. Namun, jika ada kesulitan yang lain, kami saling membantu. Oke, adapun di sini ada beberapa laporan aktivitas praktikum, yaitu boleh kita lihat di sini sampai slide ke ini, slide ke 60. Di sini saya mengerjakan semua latihan-latihan yang ada pada modul. Saya akan lanjut ke studi kasus 1, yaitu student information. Di sini ada namanya itu app Java. Kemudian ini adalah demo programnya, di mana kode ini adalah sebuah program. Tujuannya itu kode ini adalah sebuah program Java yang dirancang untuk mengelola data mahasiswa dengan menerapkan prinsip pemrograman berorientasi objek. Tujuan utama dari program ini adalah mengumpulkan dan menampilkan informasi penting mengenai seorang mahasiswa, termasuk NIM, nama, usia, model rumah, alamat, dan kursus yang diambil. Di mana program ini dimulai dengan menerima input dari kita melalui scanner. Kemudian membuat objek person, student, home, dan course berdasarkan data yang akan kita masukkan, yang kita input. Oke. Untuk penjelasan lebih lanjut akan saya jelaskan langsung di Discord. Kemudian di sini ada address Java. Pada address Java ini, dalam kelas address ini, dalam program ini dibuat tujuannya itu untuk merepresentasikan alamat dengan dua atribut utama, yaitu city dan street, yang masing-masing menyimpan nama kota dan nama jalan dalam bentuk string. Adapun konstruktor address bersifat protected, yaitu memungkinkan akses hanya di dalam paket yang sama atau oleh subclass, dan digunakan untuk menginisialisasi objek address dengan parameter city dan street, di mana atribut-atribut tersebut bersifat private. Private itu artinya nggak bisa diakses oleh semua orang, ya, sehingga tidak dapat diakses langsung dari luar kelas, yang mendukung prinsip encapsulation. Untuk penjelasan lebih lanjut akan saya jelaskan pada source code-nya. Kemudian yang ketiga di sini ada course.java. Di sini tujuannya itu untuk merepresentasikan mata kuliah dalam konteks akademik, di mana kelas ini memiliki dua atribut, yaitu name yang menyimpan nama mata kuliah dalam bentuk string, dan credits yang menyimpan jumlah kredit mata kuliah tersebut dalam bentuk integer. Konstruktor course bersifat protected, yang berarti hanya dapat diakses dalam paket yang sama atau oleh subclass, dan digunakan untuk menginisialisasi objek course dengan parameter var1 untuk nama mata kuliah dan var2 untuk jumlah kredit. Di mana kelas ini juga menyediakan dua metode protektif, yaitu getName dan getCredit, yang berfungsi untuk mengambil nilai dari atribut name dan kredit. Oke. Kemudian yang keempat itu ada home Java.
di kelas home ini apa sih tujuannya? Tujuannya itu untuk merepresentasikan sebuah rumah dengan 3 atribut penting. Yang sebelumnya itu kan nama dan street. Kemudian di sini model, address, dan owner. Atribut model adalah sebuah string yang menyimpan model rumah, sedangkan address adalah objek dari kelas address yang menyimpan informasi alamat dengan kota dan jalan. Di mana atribut owner adalah objek dari kelas person yang mewakili pemilik rumah tersebut. Konstruktur home bersifat protektif, memungkinkan pengaksesan dalam paket yang sama atau oleh subclass, dan digunakan untuk menginisialisasi objek home dengan parameter yang mencakup model, pemilik atau owner, serta rincian alamat dalam bentuk address city dan address street. Dengan memanggil konstruktor address, kelas ini membuat objek alamat baru yang mengkapsulasi informasi lokasi, di mana kelas home juga menyediakan metode protected, yaitu get model, get address, dan get owner, yang masing-masing digunakan untuk mengambil nilai dari atribut model, objek address, dan objek person. Kemudian di kelas person ini tujuannya itu untuk merepresentasikan entitas individu dengan 2 atribut, name dan age, yang menyimpan nama dan usia dalam bentuk string dan integer. Konstruktor person bersifat protected memungkinkan pengaksesan hanya dalam paket yang sama atau oleh subclass dan digunakan untuk menginisialisasi atribut-atribut tersebut. Di mana kelas ini juga menyediakan metode protected get name dan get age yang berfungsi sebagai getter untuk mengambil nilai nama dan usia. Yang menariknya pada ini, yang menarik adalah kelas ini mengandung metode abstrak atau WOP yang harus diimplementasikan oleh setiap subkelas sehingga memungkinkan setiap jenis person untuk mendefinisikan perilaku kerja mereka sendiri. Oke. Nah, kemudian itu ada student Java, di mana di sini tujuannya itu adalah mengimplementasikan interface workable. Si kelas ini memiliki 2 atribut, yaitu name yang menyimpan nomor induk mahasiswa dan enroll course yang menyimpan objek course yang diambil oleh mahasiswa. Konstruktor student memanggil konstruktor superclass person untuk menginisialisasi nama dan usia serta menginisialisasi name, di mana metode get name dan get enroll course berfungsi untuk mengambil nilai dari atribut tersebut. Sementara metode enroll course atau course digunakan untuk mendaftar pada sebuah mata kuliah. Kemudian metode work ini di-override untuk memberikan implementasi spesifik bahwa seorang mahasiswa sedang belajar. Kemudian yang terakhir itu adalah workable.java. Di sini digunakan itu untuk mendefinisikan metode work yang semua kelas diimplementasikan interface ini diwajibkan. Mengimplementasikan interface ini diwajibkan untuk menyediakan implementasi dari metode tersebut. Yaitu dengan menggunakan interface ini, berbagai kelas student, employee, atau lainnya dapat dimiliki perilaku kerja yang berbeda, namun tetap terikat pada struktur yang sama. Ini mendukung prinsip polimorfis dalam pemrograman yang sama. Polimorfis dalam pemrograman berorientasi objek memungkinkan objek-objek yang berbeda untuk diperlakukan secara seragam ketika berhubungan dengan metode work. Nah, seperti yang kita lihat di sini, kita bukan mendemokan semua, yaitu si workable, si student tadi, si home, si course. Namun kita hanya mendemokan si app tadi. Karena si workable, terus si student dan yang lainnya itu sudah terdapat di app Java ini. Didefinisikan di sini, tapi dibuat juga di app Java ini. Oke. Di sini kan ada person, home, course. Nah, namun didefinisikannya itu di file yang berbeda. Maka yang kita compile itu si app Java. Adapun penjelasan singkat tentang demo programnya itu adalah setelah dijalankan, kita akan diminta untuk memasukkan NIM, nama, usia, mahasiswa, serta rincian tentang model rumah, kota, dan jalan alamat. Selanjutnya, kita juga mengisi nama dan jumlah kredit mata kuliah. Dengan data ini, program membuat objek person yang membuat student object atau student object home
untuk menyimpan informasi rumah dan objek course, untuk menyimpan data mata kuliah. Di mana program kemudian akan memeriksa apakah objek person adalah seorang student, dan jika ya, maka mahasiswa tersebut mendaftar pada mata kuliah yang telah ditentukan. Setelah semua informasi terkumpul, program mencetak detail mahasiswa, termasuk nama, usia, NIM, model rumah, alamat, dan mata kuliah yang diambil, serta memanggil metode walk untuk menunjukkan bahwa mahasiswa eh, sedang belajar. Dengan demikian, program ini memberikan gambaran menyeluruh tentang kehidupan seorang mahasiswa. Demikian yang bisa ya saya jelaskan tentang laporan saya. Apabila ada kekurangan di laporan saya ini, saya akan memperbaikinya di laporan-laporan selanjutnya. Oke, next saya akan eh, menjelaskan code source code saya pada Pisco. Dapat kita lihat di sini seperti yang sudah saya jelaskan tadi di laporan. Dapat kita lihat di sini ada itu address, app Java, course, home, person, student, workable. Adapun latihan-latihan praktikum itu saya buat di file yang berbeda, namun penamaannya sama, dikarenakan latihannya itu sangat banyak sehingga nanti jika disatukan terlihat lebih ribet dan nggak rapi. Oke, pada kita jelaskan pertama itu yang address dulu. Pada address ini public class address, yaitu uh, ini adalah deklarasi kelas bernama address yang digunakan untuk menyimpan informasi alamat. Kemudian di sini kan kita pakai private string city dan private string street, di mana ini untuk menyimpan nama kota, si private string city ini menyimpan nama kota yang bisa diakses oleh si address tadi. Kemudian si private string street ini adalah menyimpan nama jalan uh, dan hanya bisa diakses dalam kelas ini. Namanya juga private. Kemudian di protected address string city, string street ini, kita menerima dua parameter, yaitu city dan string. Kemudian yang digunakan apa? Yang digunakan untuk membuat objek si address, membuat objek si address. Nah, kemudian di city sama dengan city, di street sama dengan street. Di sini sama seperti sebelumnya, di sini kita menyimpan nilai parameter itu city ke dalam variabel city. Kemudian di street sama dengan street itu juga kita menyimpan si variabel street ini, kita menyimpan nilai parameter si street ini ke dalam street di dalam kelas ini, bukan di luar gitu. Ada yang adapun kata di sini adalah untuk membantu kita membedakan antara parameter dan variabel. Kan di sini tadi parameternya itu string, city. Kemudian kebetulan juga variabelnya namanya itu city gitu. Jadi guna city di sini adalah untuk sebagai pembeda mereka. Kemudian di protective string get city ini kita mengembalikan nama kota itu yang di mana yang bisa diakses oleh kelas lain dalam paket yang sama atau kelas yang bervariabel yang mewarisi si address itu. Lalu si return city ini kita memanggil metode get city yang mengembalikan nilai dari variabel city. Kemudian si protective string get street ini sama seperti protected string get street ini sama seperti sebelumnya, di mana itu mengembalikan nama jalan uh, yang bisa diakses oleh kelas lain yang mewarisi eh yang mewarisi sifat si address. Oke. Kemudian di return street ini kita mengembalikan nilai dari variabel si street. Oke. Kita akan menjelaskan F Java di bagian.
lanjut kita ke course.java. Nah, di course.java ini public class course kita mendeklarasikan dengan kelas bernama course. Kemudian di string name integer credit. Nah, kita menyimpan nama mata kuliah di mana di sini yang bersifat default sehingga dapat diakses oleh kelas lain dalam paket yang sama. Kemudian di integer credit ini kita mendeklarasikan kredit yang bertipe integer untuk menyimpan jumlah kredit mata kuliah seperti name. Ini juga bersifat default sama seperti string name. Kemudian di sini protected course name integer credit, this name sama name, this credit sama credit ini sama seperti penjelasan sebelumnya. Namun di sebelumnya itu city dan state, yaitu kota, city dan street, yaitu nama jalan dan nama kota. Sedangkan di sini nama dan kredit mata kuliah. Oke. Di protective string get name, return name, ini juga sama pada address Java, namun yang itu bisa diakses dari kelas lain dan mengembalikan nilai dari variabel name. Kemudian di protective in get credit ini juga kita mendeklarasikan si metode get credit yang bersifat protektif, di mana ini digunakan untuk mengembalikan jumlah kredit mata kuliah dan akan mengembalikan nilai dari variabel si kredit. Lanjut ke home.java. Di sini kita membuat nama kelasnya itu dengan nama home untuk merepresentasikan sebuah rumah termasuk model, alamat, dan pemiliknya. Nah, di sini private string model, private address, private person owner, dapat kita lihat di sini private string model itu variabelnya itu model yang bertipe string, yaitu untuk menyimpan informasi tentang model rumah. Variabel ini bersifat private sehingga hanya dapat diakses dalam kelas si home tadi. Sama seperti begitu juga dengan private address di sini kita menyimpan informasi alamat rumah dan hanya bisa diakses dari dalam home. Kemudian di private person owner juga sama, yaitu kita menyimpan informasi tentang si pemilik rumah dan variabel ini bersifat private hanya bisa diakses oleh dalam kelas home dan ya. Lanjut ke protected home string model, person owner, string address, dan string address street. Di sini kita membuat objek baru dari sebuah kelas address yang salah. Maaf. Di sini ini adalah konstruktor kelas home yang bersifat protected, di mana konstruktor ini menerima 4 parameter, yaitu model, owner, address city, dan address street. Kemudian kita membuat objek home dengan semua informasi yang diperlukan. Lalu this model, this address, new address, address city, address street, kemudian this owner. Di sini kita membuat objek baru dengan nama model, address, dan owner. Dan kita mengintegrasikannya itu alamatnya itu ke dalam objek home. Oke. Kemudian di protective string get model. Di sini kita mendeklarasikan metode get model. Kita mendeklarasikan metode get model yang bersifat protektif yang bisa diakses oleh kelas lain dan akan digunakan untuk mengembalikan nilai dari variabel model. Kemudian si protective address return address ini kita mendeklarasikan metode get address yang bersifat protektif, di mana metode ini digunakan untuk mengembalikan nilai dari variabel si address dan bisa
diakses oleh kelas lain. Sama seperti sebelumnya, protected person get owner, return owner juga kita kita mendeklarasikan si get owner itu yang bersifat protected, di mana mengembalikan nilai uh, objek person yang merupakan pemilik rumah dan akan mengembalikan objek owner. Oke, lanjut ke person.java. Di sini kita membuat kelas abstrak yang bernama person. Di kelas abstrak ini kita tidak bisa menginstansiasi langsung dan biasanya berfungsi sebagai dasar jaringan untuk kelas-kelas lain. Lalu di sini string name ini kita mendeklarasikan variabel nama bertipe string untuk menyimpan nama orang yang bersifat default yang hanya bisa diakses yang dapat diakses kelas lain dalam paket yang sama. Kemudian di integer age kita mendeklarasikan variabel age bertipe integer untuk menyimpan usia orang. Ini bersifat default. Kemudian di sini protected person string name dan integer. Di sini kita menerima dua parameter yaitu string name dan string age. Di mana di string memungkinkan kelas turunan untuk menginisialisasi objek person dengan informasi nama dan usia. Kemudian di sini ada itu protected string get name return null, yaitu kita mendeklarasikan variabel name kita membuat kita mendeklarasikan metode getName yang bersifat protektif, di mana metode ini berfungsi sebagai gather untuk mengembalikan nilai dari variabel name tadi. Kemudian si yang akan mengembalikan nilai dari variabel nama name sama seperti begitu juga dengan ini protective integer age. Di protective integer age ini kita mendeklarasikan si metode getAge itu yang bersifat protected yang bisa diakses oleh kelas lain yang mengembalikan nilai dari variabel age. Oke. Kemudian di public abstract void hook ini kita yang bersifat public karena ini metode abstrak. Setiap kelas yang mewarisi person harus memberikan implementasi untuk metode ini. Lanjut ke student.java. Di sini kita mendeklarasikan subclass student itu yang merupakan subclass dari person dan mengimplementasikan interface walkable ini bersifat student yang mewarisi sifat-sifat dari person dan harus menyediakan implementasi untuk metode dalam walkable. Kemudian di private string name kita mendeklarasikan variabel name bertipe string untuk menyimpan nomor induk mahasiswa, di mana variabel ini bersifat private sehingga hanya bisa diakses dalam kelas student, si student tadi. Kemudian di private course and roll course ini juga ada variabel and roll course yang bertipe course untuk menyimpan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa yang bersifat private yang hanya bisa diakses oleh si student tadi. Di protective student string names integer age di sini ada sebuah kelas itu namanya itu kan student. Terus kita yang bersifat itu protective yang bisa diakses oleh kelas lain yang menerima 3 parameter yaitu name, name, dan age. Kemudian di sini super name age dan this name kita di super name age itu kita memanggil konstruktor dari kelas induk person dengan parameter name dan age yang menginisialisasi variabel name dan age di kelas person. Kemudian
di Disney ini kita menggunakan keyword this untuk menyimpan nilai parameter name ke dalam variabel name di kelas student. Protected string get name hampir sama seperti sebelum-sebelumnya. Namun di sini kita mendeklarasikan itu si get name itu yang untuk mengembalikan nilai dari variabel name. Kemudian di sini bersifat protected yang artinya bisa diakses oleh kelas lain dan mengembalikan nilai dari variabel enroll course. Di sini juga sama, namun perbedaannya di sini kita mendeklarasikan metode enroll course yang juga protected. Metode ini digunakan untuk mendaftar pada mata kuliah yang diberikan sebagai parameter course dan akan menyimpan objek si course itu yang diterima sebagai parameter course ke dalam variabel enroll course. Kemudian di sini override public void work ini kita menandakan bahwa metode berikutnya akan mengoverride metode dari kelas induk atau interface. Kemudian mendeklarasikan metode work yang merupakan implementasi dari metode abstract work di kelas persen. Metode ini bersifat public. Kemudian si metode work yang dipanggil akan mencetak pesan student is studying ke konsol yang menunjukkan bahwa si mahasiswa ini sedang belajar. Lanjut ke public workable.java. Di sini adalah deklarasi dari sebuah interface bernama workable. Interface adalah kontrak yang mendefinisikan metode yang harus diimplementasikan oleh kelas yang mengimplementasikannya. Adapun dalam hal ini si workable uh, bersifat public sehingga dapat diakses oleh kelas di luar paket ini. Lalu di public void work di sini ini adalah deklarasi dengan metode work. Metode ini tidak memiliki implementasi di dalam interface, hanya ada deklarasinya. Di mana kelas ini yang mengimplementasikan interface workable harus menyediakan implementasi untuk metode ini. Metode ini bersifat public, yang artinya bisa diakses oleh dari mana aja dan tidak mengembalikan nilai void. Oke, dan yang terakhir kita akan menjelaskan si F Java. Di F Java, di sini, nah, di F Java ini, yaitu eh boleh kita buat, oke. Nah, pada di sini, pada import Java atas di sini kita hmm, arti dari import Java IO print stream ini kita mengimport kelas scanner dari pakai Java Util yang memungkinkan program untuk membaca input yang akan dari kita melalui konsol. Lalu eh, di public class AP ini kita mendeklarasikan kelas public bernama F yang merupakan titik masuk utama untuk program. Lalu di public eh, public F kelas F. Kemudian di public static void main string var 1 ini yang merupakan yang pertama kali dijalankan ketika program dieksekusi. Lalu
Oke. Kemudian di scanner, eh, sebenarnya di sini var 1, var 2 ini bisa kita ganti-ganti dengan nama yang lain. Nggak harus var 1. Bisa contohnya eh, name, nama, age, model, address city, address street, course name. Kebetulan saya sini buatnya var 1 aja, biar lebih singkat. Oke, di sini kita di string, di sini kita eh, akan mengambil nama, nama input dari pengguna berupa name mahasiswa dan menyimpannya dalam variabel student name, var 1. Kemudian di string var 2 ini kita mengambil input namanya mahasiswa dari pengguna dan menyimpannya dalam variabel uh, var 2. Kemudian di string var 3 kita di integer age atau integer var 4 itu kita mengambil input usia mahasiswa sebagai string, kemudian mengonversi menjadi integer dan menyimpannya dalam variabel student age. Lanjut ke string var 5 di sini home model, home ini uh, dan yang menyimpan dalam variabel si var 5. Kemudian uh, intinya dari dari skena dari sini adalah kita mengambil itu kita mengambil semua yang ada di address, yaitu nama jalan, nama kota, kemudian di course, home, person, yaitu tadi ada nama city, name, alamat, itu kemudian di student, person, workable, kemudian kita simpan di variabel di sini, di var 1, var 2, var 3, var 5, dan sampai var 8. Oke, kemudian di sini setelah kan kita jadi di sini nggak usah lah, tidak perlu kita lagi mendefinisikan si home student course. Karena apa? Karena sudah kita buat di file yang berbeda, sudah kita definisikan. Maka di sini kita akan mencetak uh, mencetak nama mahasiswa dan memanggil metode getName dari objek person. Kemudian si mencetak usia mahasiswa dengan metode getAge dari objek person. Di sini if var 10 instance of student var 13, di sini kita memeriksa kembali apakah objek person adalah instance dari kelas student. Maka jika pemeriksaan itu benar, maka sistem akan mencetak student ID plus var 13 get name. Kemudian jika yang akan disimpan ke dalam variabel student. Kemudian mencetak ini mahasiswa yaitu dengan student ID tadi, kemudian mencetak model rumah, kemudian akan mencetak ini tadi address, yaitu alamat lengkap mahasiswa dengan menggabungkan nama jalan dan kota, get address, get city. Kemudian yang apa itu mencetak informasi mengenai mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa, termasuk nama, jumlah kredit, dengan menggunakan metode dari objek si student. Kemudian ini sebenarnya bebas mau dibuat apa, boleh yang lain-lain. Kita menunjuk objek scanner. Oh, di sini di var 13 oke ini kita menunjukkan bahwa si mahasiswa sedang belajar yang tadi itu student is study. Kemudian menutup scanner. Oke, kita akan mengcompile code tersebut. Kita buat itu java add.java. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa program yang kita buat ini jalan, dan kita akan mencoba Java add. Nah,
Ada kesalahan, kita coba ulangi. Hmm, Java X ke Java. Salah. Java X Java. Hmm. Nah, di sini kita coba memasukkan itu inputannya itu apa ya? Hmm, Nama, yaitu kita buat namanya Grace, terus hmm, boleh kita lihat pada modul hmm, nama, kemudian tujuh ini Java, Java, terus hmm, Java, app. Kita masukkan NIM plus 33043. Terus nama, wajib. Terus kita masukkan student ID kita, eh, kemudian kita masukkan usia kita, umur 18, kemudian kode student itu kita buat sebetulnya A, kemudian student home model-nya, kemudian kita buat uh, student address kita itu uh, Samsir, kemudian Jalan Pasar Baru. Nah, yang terakhir itu uh, mata kuliah yang diambil itu contohnya BBO, kemudian uh, berapa SKS. Nah, di sini tuh bisa kita lihat yaitu person name itu Grace, person age itu 18, student ID 11S23043, student home model A, student address Jalan Pasar Baru, Mesir, kemudian Emerald Course PBO yaitu 4 SKS, dan student dan saya student is studying. Artinya si Grace ini sedang belajar. Oke, demikian dapat saya sampaikan pada praktikum tersebut. Apabila terjadi kesalahan kata, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video praktikum selanjutnya. Terima kasih.